berada. Nah pemirsa, di sore hari ini Sumber Rancak Bana tentunya kembali menyapa Anda. Ya pemirsa, di sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan Apikes Iris. Lebih tepatnya adalah tema kita di sore hari ini 1 jam bersama kampus rekam medis dan manajemen informasi kesehatan Apikes Iris. Sudah hadir di sini pemirsa Direktur Apikes Iris, yakninya Ibu Sayati Mandia di studio Padang TV. Halo, Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam. Kemudian pemirsa juga ada 2 alumni dari Apikes Iris ini. Yang pertama ada Ibu Yurianti Mardian yang juga merupakan Kepala Rekam Medis RSUP Profesor Dr. M. Jamil Padang. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Kemudian pemirsa juga ada Ibu Suci Rahmadani Putri, alumni dan juga merupakan Kepala Seksi Penunjang Medis Semen Padang Hospital. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih tentunya untuk narasumber cantik saya di sore hari ini yang sudah hadir di studio Padang TV. Nanti kita tentunya akan berbicara lebih banyak ini Bu ya terkait dengan Apikes Iris dan semuanya ingin kenal lebih jauh ini terkait dengan Apikes Iris ini. Tapi ngomong-ngomong ini Bu Direktur, Apikes Iris saat ini lagi apa nih kesibukannya ini? Lagi ujian kah mahasiswanya ini atau mungkin udah pada libur ini? Oke, kalau kita sekarang di Apikes Iris ya Mbak, kebetulan mahasiswa kita sudah selesai ujian. Jadi sekarang untuk mahasiswa tingkat akhir kita sedang persiapan untuk ujian kompetensi nasional di mahasiswa tahun akhir. Jadi kita sedang mengurus itu, mudah-mudahan nanti di akhir Agustus mahasiswa kita bisa lulus 100% untuk ujian nasionalnya. Amin. Nah Bu Direktur, ini untuk profil Apikes Iris nih Bu Direktur ini seperti apa ini profilnya? Kemudian visi misinya ini apa aja ini Bu Direktur? Oke. Apikes Iris sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2000 ya, sejak 2 Oktober tahun 2000 dan berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 23 Gunung Panggilan Padang. Jadi kita sebagai institusi rekam medis, jadi Apikes Iris punya visi di mana menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang pengodean dan bidang rekam medis di Sumatera pada tahun 2023. Nah itu yang menjadi visi utama kita sebagai perguruan tinggi Apikes Iris. Kemudian dari visi itu kita mempunyai 4 misi ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai visi-visi kita. Yang pertama adalah dengan menyelenggarakan pendidikan, kemudian menghasilkan lulusan yang kompeten, yang bisa berhasil di bidang pengodean dan manajemen informasi kesehatan. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan penelitian-penelitian terkait rekam medis, khususnya di bidang pengodean dan manajemen, dengan melibatkan mahasiswa dan rumah sakit jejaring. Dan yang ketiga, kita juga akan berusaha untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk pelaksanaan tridharma seorang dosen itu diharuskan melakukan pengabdian kepada masyarakat, di mana dosen-dosen kita itu terjun langsung ke lapangan, memberikan sosialisasi, kemudian praktek, kemudian bimbingan kepada rumah sakit, kemudian puskesmas dan fasilitas khususnya di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Nah tentu kegiatan itu nanti akan melibatkan mahasiswa. Jadi tujuan melibatkan mahasiswa ini bagaimana mahasiswa kita ini bisa langsung mengimplementasikan mengimprove teori-teori yang kami berikan di masyarakat selama masa pendidikan mereka. Kemudian yang keempat adalah melakukan tata kelola organisasi yang baik. Itu adalah tujuan dari manajemen di Apikes Iris. Kemudian kita memperluas kerjasama. Nah sekarang di Apikes Iris untuk kerjasama kita telah melakukan kerjasama itu baik di bidang penelitian, kemudian pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi untuk visi misi itu mengenai Apikes Iris. Nah Bu Direktur ini kan bilang tadi ada kode-kodean ya. Nah kode-kodean di rekam medis di sini ini apa ini? Mungkin belum semuanya juga yang tahu ini kode-kodeannya apa ini Bu Direktur. Jadi untuk di rekam medis sendiri ya Mbak, jadi kita punya bidang fokus sebenarnya itu di pengodean, kemudian satu lagi di manajemen informasi kesehatan. Nah dari Apikes Iris itu kita fokus untuk pengodean ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pengodean diagnosis ICD-10 menggunakan ICD-10, di mana kode ini nanti akan digunakan untuk proses pelaporan di rumah sakit. Kemudian yang paling penting adalah kode ini akan digunakan untuk klaim dari pembayaran asuransi. Jadi rekam medis itu sangat berperan penting untuk berlangsungnya pelaporan dan kemudian menjaga pembiayaan yang berhubungan dengan klaim di rumah sakit
khususnya. Oke, boleh dikatakan juga bahwa rekam medis ini salah satu bagian penting juga ya di rumah sakit gitu ya, walaupun mungkin masih juga banyak bertanya rekam medis ini apa sih, pekerjaannya seperti apa nanti untuk tugasnya di rumah sakit. Kita nanti akan lebih jauh ya berbicara soal tugas-tugas apa yang dikerjakan oleh para alumni ini ya, rekam medis ini ketika bertugas nanti. Kita ke Bu Yanti sama Bu Suci ini kan alumni ya dua-duanya ya. Bu Yanti sama Bu Suci ini satu angkatan kah atau gimana? Beda. Oh beda. Ke Bu Yanti dulu nih, angkatan berapa ini? Saya angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga di aplikasi Iris. BP tahun 2002 saya di sana. Oke. Nah setelah lulus memang langsung bekerja di rumah sakit kah atau bagaimana ini? Kalau dulu setelah lulus, awalnya saya itu asisten dosen dulu ya di aplikasi Iris. Setelah saya lulusnya tahun 2005 Oktober. Februari pembukaan CPNS secara nasional. Saya ikutnya yang di Kementerian Kesehatan untuk penempatan M Jamil, alhamdulillah langsung terima. Jadi sejak itu berkiprah di M Jamil. Ini sharing pengalaman dulu ya. Awalnya itu saya diletakkan tuh di bagian entry data pasien. Jadi bagaimana sebuah entrian data pasien itu yang pada akhirnya itu berdampak kepada billingnya. Berawal saya dari situ dan penempatan di IGD, tempat pasien masuk di IGD. Setelah itu saya tetap menjadi asisten dosen di aplikasi Iris karena pekerjaan yang sifan ya. Kalau IGD kita akhirnya saya mengundurkan diri dari asisten, fokus di rumah sakit. 4 tahun saya di IGD, beralih ke rekam medis sentral namanya. Di sana mulai belajar kembali ya, merefresh kembali ilmu-ilmu, mulai dari bagaimana manajemen informasi kesehatan itu, seperti contohnya menata peraturan-peraturan dulu gitu ya. Mulai dari sana. Itu di tahun 2011 saya dipindahkan. Setelah itu 2014 saya dipindahkan kepada sistem informasi manajemen rumah sakit. Di kala itu rumah sakit mulai berproses membangun rekam medis elektronik. Jadi saya mulai beranjak pindah ke SIM RS di IT-nya itu 2014 sampai 2017. 2017 saya ditarik kembali ke rekam medis sentral. Waktu itu kita udah mulai nih persiapan akreditasi. Saya dipindahkan lagi, implementasi ini lagi, ilmu lagi. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya dipercayakan, diamanahkan oleh direktur sebagai instalasinya. Pasti bertanya dong, apa sih ilmu implementasi apa gitu ya. Seorang PMIK tentunya kita perlu tahu dulu rekam medis itu di rumah sakit bukan hanya sekedar sebagai seorang pendaftaran pasien ya, atau input data semata gitu ya. Tidak hanya sebagai input data semata gitu. Jadi rekam medis itu mulai dari dia menerima pasien, dia harus mengidentifikasi data itu dengan lengkap, karena dampak identifikasinya besar pada akhirnya. Jadi setelah itu mulai dari pendaftaran mereka sampai mengentrikan data nanti di pelayanan. Setelah itu rekam medisnya kembali juga dinilai apakah terisi tidak, nanti kita kembalikan, kita kerjasama dengan dokternya. Kemudian berkasnya itu dievaluasi, setelah dievaluasi digunakan untuk kepentingan klaim, digunakan untuk kepentingan pendidikan. Berkasnya itu disimpan sampai nanti membuat laporan statistik. Jadi dia tidak semata-mata hanya sekedar pendaftaran ya, atau mengantarkan berkas rekam medis ke poliklinik, bukan hanya itu saja. Jadi khususnya di Rumah Sakit M Jamil Padang itu kalau rekam medis itu implementasinya mulai dari pendaftaran, mulai sampai ke entry data pelayanan. Entry data pelayanan berdampak pada billing system. Nanti setelah itu melakukan pengkodean. Pengkodean juga berdampak terhadap pengklaiman rumah sakit. Nah setelah itu rekam medisnya dievaluasi, apakah lengkap diisi sama dokternya apa tidak. Jika belum lengkap kita hubungi dokter. Terkadang pasiennya pulang di malam hari atau di luar jam kerja, otomatis ada beberapa catatan yang DPJP-nya tidak ada karena mungkin misalnya pasien meninggal ya. Nah besok pagi DPJP kita melengkapi. Nah itu tugasnya rekam medis, mengingatkan dokter kembali untuk melengkapi catatan medisnya. Setelah itu rekam medisnya itu di assembling. Assembling itu penyusunan kembali sesuai dengan urutan. Setelah itu baru disimpan.
Nah, di ruang penyimpanan, lagi-lagi petugas rekam medis harus menguji kompetensinya di sana. Dia itu menyimpannya berdasarkan apa? Kan banyak teorinya. Contohnya saja kalau rekam medis di Jamil itu menerapkan terminal digit. Jadi 2 angka terakhir. Jadi mereka harus menyimpan dengan itu. Jaga keamanannya dan segala macamnya. Ini untuk memudahkan juga nanti jika Dalam sewaktu-waktu pencarian. dibutuhkan gitu ya Betul dalam pencarian sekali. ini Bu ya. Iya. Oke, nah itu kalau versinya Bu Yanti ini ya. Iya. Kalau Bu Suci sendiri di SPH ini bagaimana ini? Sudah lama juga kah di SPH atau bagaimana juga? Nah, terima kasih Mbak. Kebetulan saya udah lama juga di SPH, jadi saya di aplikasi RIS itu dari rekam medis itu sendiri kita kembangkan menjadi rawat jalan itu rekam medis menjadi rekam medis elektronik supaya mempermudah petugas dan mengurangi dari jumlah petugas yang kita butuhkan. Nah, tentunya rekam medis elektronik ini tentunya sangat-sangat tantangan nih mengajarkan dari gimana dokter supaya lengkap misinya, kemudian dari pencatatan dari perawatan, kemudian pencatatan dari semua pihak asuhan layanan. Kemudian itu kita sosialisasikan, memang betul-betul itu nama implementasinya pada saat itu melengkapi rekam medis elektronik itu sendiri. Nah, lama-lama perlahan kita udah terbiasa sejak tahun 2013, kemudian kita atur lagi gimana sistem pelaporannya, semua udah. Jadi rekam medis rawat jalan itu secara elektronik itu kita bisa begitu dokter sudah mengisi rekam medis itu secara elektronik, nanti bagian rekam medis itu sendiri akan mengevaluasi nih kelengkapannya ini berapa sih angka dokter nih yang udah mengisi. Kita bikin presentasinya. Nah, kita evaluasi itu per minggu awalnya karena kunjungan itu waktu itu masih sedikit dan belum kerjasama dengan BPJS ya Mbak ya. Kemudian kita evaluasi, kemudian kita bikin presentasi ini bagian perawat sekian persen yang sudah mengisi, ini bagian dokter, kemudian pelayanan yang lainnya berapa persen pengisiannya. Kemudian setelah kita bikin evaluasi, kita sampaikan itu ke bagian yang terkait. Bagian terkait, kemudian barulah kita lakukan proses yang seperti sama dengan Kak Yanti tadi, proses dari assembling, coding, kemudian sampai ke filing. Kemudian tentunya juga pengembangan dari rawat inap karena rekam medis rawat inap butuh pencatatan yang sangat banyak. Kita di sana juga masih menggunakan rekam medis semi elektronik. Nah, dalam arti kata rawat inap ini masih menggunakan manual, tapi ketika rekam medis itu dipulangkan di bagian rekam medis, kita scan, kemudian kita combine ke dalam sistem. Nah, karena tanda tangan dokter belum bisa kita secara digital semua, jadi makanya untuk rawat inap kita masih menggunakan semi elektronik. Nah, kita combine nanti ke dalam sistem itu sendiri. Jadi secara apanya, secara penyimpanan itu tetap sentralisasi penyelenggaraan rekam medis itu sendiri. Kemudian tentunya kemudian sama dengan sampai kayak nanti juga rekam medis itu tidak hanya bagian pendaftaran saja, tentunya mulai dari awal rekam medis itu bertanggung jawab sampai akhir. Nah, sampai menjadi sebuah laporan yang akan diterbitkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Nah, nanti tentunya juga
sebagai bahan keputusan dari direktur. Nah, kalau rekam medis ini salah satu dalam membuat laporan, Ya. sendiri untuk pengembangan atau tindak lanjut rumah sakit ini gimana gitu. Jadi makanya rekam medis ini sangat harus ketelitiannya diminta di sini. Ketelitian dan ketepatan dalam membuat laporan. Harus detail gitu ya Bu. Detail, Artinya ya. untuk baik itu SPH ataupun di M Jamil untuk rekam medisnya tidak jauh berbeda untuk job desk-nya seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu Direktur Bu Tia, ini kan untuk rekam medis sebenarnya yang enak ketika kita mempelajari atau terjun di jurusan rekam medis ini apa sih sebenarnya Bu Tia gitu loh. Ini sebagai daya tarik juga agar banyak yang bisa nantinya bergabung di rekam medis ini, khususnya di aplikasi IRIS ini. Oke. Sebenarnya untuk rekam medis ini ya, bagi kalau saya perhatikan pribadi, jadi bagi anak-anak nih calon mahasiswa, anak-anak yang tamat SMA yang ingin sekali bekerja di rumah sakit, kemudian mereka takut untuk kontak langsung dengan pasien, rekam medis mungkin menjadi solusi pada mereka untuk bisa tetap bekerja di fasilitas asuhan kesehatan. Iya. Jadi mahasiswa punya andil ya, calon perekam medis punya andil bekerja di pelayanan kesehatan. Terus yang kedua mengenai pembelajaran mungkin. Jadi untuk di aplikasi IRIS seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi pembelajaran kita itu memang kita lebih fokus ke pengodian serta ke manajemen informasi kesehatan untuk pelaporan data rumah sakit. Iya. Jadi di kurikulum kita di aplikasi IRIS untuk pengodian itu Mbak, itu misalnya kita akan belajar di sistem tubuh ya, sistem tubuh misalnya sistem pencernaan, kemudian sirkulasi. Ya. Nah, itu dia dibagi ke dalam bab-bab pengodian dan mahasiswa tuh akan belajar gitu. Misalnya untuk penyakit pada kasus diagnosa kanker. Ya. Nah, kodenya apa? Tentu mereka harus belajar tentang terminologi medis, mereka juga belajar bahasa-bahasa yang dipakai oleh istilah-istilah medis atau istilah kedokteran. Nah, seorang perekam medis itu juga harus memahami itu. Kemudian mereka juga harus belajar mengenai anatomi fisiologi, memahami kondisi fisiologi bagian-bagian tubuh untuk mereka membantu proses mengkode dan membuat pelaporan di rekam medis pasien tersebut. Nah, itu dari segi pengodiannya. Kemudian dari segi sistem informasi dan manajemen informasi kesehatan, di aplikasi IRIS juga fokus kepada pelaporan dan bagaimana sebuah rumah sakit itu bisa memanajemen untuk bagian rekam medisnya. Dan mahasiswa kami juga fokus dalam proses pembelajaran komputer. Jadi mereka juga fokus karena belajar dari awal, kemudian belajar tentang database, bagaimana sebuah data itu bisa dibuat dalam bentuk yang rapi untuk pelaporan di rumah sakit. Nah, itu yang menjadi keunggulan dari rekam medis di aplikasi IRIS sendiri. Gitu. Selain itu kita juga punya sistem pembelajaran namanya sistem diskusi atau tutorial. Jadi kita punya 3. Yang pertama itu adalah teori, di mana itu nanti sifatnya student center learning. Jadi kita belajar di kelas seperti biasa, kemudian nanti dosen dan mahasiswa itu saling berkomunikasi dan membahas ya mata kuliahnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya setelah mereka di kuliah, di kelas, mereka akan masuk ke dalam diskusi per kelompok. Jadi setiap kelompok setiap mahasiswa dalam satu kelas itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka akan fokus mempelajari ICD-nya tadi untuk pengodian. Setiap kelompok ada 10 orang dan itu akan dipandu oleh asisten dosennya. Tentu itu adalah alumni-alumni dari aplikasi IRIS yang mengajar di sana membantu dosen untuk melakukan praktek diskusi. Nah, itu yang menjadi keunggulan dari aplikasi itu sendiri. Jadi kita fokus bagaimana mengasah kemampuan mahasiswa kita agar skillnya itu terbentuk dan bagaimana mereka bisa menggunakan ICD sehingga proses pengodian di rumah sakit itu bisa dilakukan dengan tepat. Gitu. Karena kita mempersiapkan untuk yang bisa dilepas di dunia kerja seperti itu. Jadi dan di aplikasi IRIS pun rata-rata kurang dari 3 bulan sudah mendapatkan pekerjaan ya para alumninya ya. Oke, baik, nanti kita akan jauh lebih bahas terkait dengan alumni, bagaimana nanti kerjasama dan sebagainya nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau Sumber Ranca Bana.
di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Rajin sholat berjamaah, banyak-banyak berzikir, hatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zikir kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujani dengan kerahmatan, hujani keberkatan dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau sumber Ranca Bana. Di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau Sumber Ranca Bana. dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau Sumber Ranca Bana. Baik pemirsa, tentunya kita masih bincang-bincang di Sumber Ranca Bana bersama dengan Apikes Iris di sore hari ini pemirsa. Nah Bu Tia, ini terkait dengan alumni ya Bu Tia ya. Benar. Alumni kan udah ada nih 2 contoh alumni sukses kita dari Apikes Iris ini. Nah untuk alumni-alumni lainnya ini sudah bekerja di mana saja ini Bu Tia? Rata-rata Mbak untuk serapan alumni kita ya dari lulusan Apikes mulai tahun dari 2000 sampai yang terakhir tamat 2020 itu 90% kita diterima di fasilitas kesehatan. Artinya memang alumni kita bekerja sesuai dengan program studinya. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan seorang perekam medis di Indonesia itu memang sangat dibutuhkan. Terus kondisi program studi juga belum terlalu banyak ya. Jadi rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian klinik dokter itu pasti mereka akan butuh perekam medis. Jadi
akreditasi rumah sakit itu juga menuntut bagaimana sebuah rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan harus punya PMIK yang memang bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, itu yang menjadikan program studi kita itu lulusannya diserap sebanyak 90%, jadi di atas 90% gitu. Nah, kemudian untuk program studi ini kita kan fokusnya di diploma 3. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan, ya kami sendiri dari institusi, bagaimana diploma ini ya alumni kita itu memang bisa langsung tamat, kemudian langsung bekerja sesuai dengan program studi kita, karena tujuan dari diploma itu adalah mereka bisa langsung bekerja di industri mereka sendiri. Khususnya kalau di rekam medis berarti mereka harus bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nah, alhamdulillah. Kemudian untuk kualifikasi pekerjaan itu mahasiswa kami bekerja sebagai PNS, ASN, itu juga banyak rata-rata. Kemudian bekerja di rumah sakit itu juga banyak. Jadi memang sesuai dengan program studinya. Dan jadi yang di rumah sakit ini cukup banyak gitu ya Bu ya, para alumni yang terjun ke rumah sakit terkait dengan pelayanan rekam medis ini ya. Oke. Nah, untuk fasilitasnya sendiri ini Bu Tia di aplikasi IRIS bagaimana ini? Untuk fasilitas sendiri kita punya fasilitas di aplikasi IRIS ruang belajar ya, ruang belajar yang nyaman, kita dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap. Kemudian kita ada tempat ibadah atau musola. Kemudian kita punya laboratorium komputer, di mana laboratorium ini setiap mahasiswa itu difasilitasi dengan satu komputer. Jadi kita punya laboratorium komputer, kemudian punya laboratorium rekam medis ya. Jadi labor rekam medis ini adalah tempat mahasiswa praktikum mengenai pengelolaan yang seperti disampaikan oleh Kak Yanti dan Kasih, bagaimana assemblingnya, bagaimana menyusun. Jadi mereka diajarkan seperti mini labor, seolah-olah sudah berada di rumah sakit sebelum terjun pada proses praktek lapangan dan proses pekerjaan setelah tamat gitu. Nah, kemudian kita punya ruang diskusi yang saya katakan tadi. Jadi dalam di aplikasi itu punya ruang tutorial namanya. Jadi setiap angkatan, setiap mata kuliah itu kita bagi 10 orang dalam satu ruang dengan satu asisten atau satu tutor. Nah, mereka akan fokus belajar di sana sebagai praktikum dari sebuah mata kuliah. Misalnya untuk mata kuliah pengodian klasifikasi klinis 2. Nah, itu adalah bagaimana mengkode penyakit-penyakit ya pada sistem sirkulasi, sistem pernafasan misalnya. Nah, mereka akan belajar di sana di ruang tutorial tadi. Jadi mahasiswa kita fokus dengan satu orang tutor atau asisten dengan 10. Nah, itu yang membedakan kita dengan metode kita dengan kampus-kampus yang unggulnya kita di sana gitu. Jadi mahasiswa bisa fokus belajar, kemudian bisa langsung praktek membuka ICD bagaimana cara mengkode. Nah, itu kelebihan kita. Kemudian kita punya perpustakaan. Perpustakaan kita tuh sudah ada koleksi jurnal berlangganan nasional maupun internasional. Nah, itu sangat dibutuhkan sekarang, baik terutama pada dosen ya, untuk meningkatkan proses-proses riset penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemudian untuk mahasiswa juga sekarang dituntut untuk melakukan publikasi misalnya. Kemudian perpustakaan kita dilengkapi dengan buku-buku yang berkaitan dengan pengodean. Kemudian baik itu buku nasional maupun diterbitkan oleh internasional, misalnya buku-buku dari Ahima dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk perpustakaan dan ruangan dosen, ruangan bimbingan konseling dan yang lainnya gitu. Boleh dikatakan fasilitas kita sudah cukup lengkap gitu ya Bu Direktur ya? Alhamdulillah sudah cukup lengkap. Dan sampai hari ini aplikasi IRIS juga masih terus mengupgrade diri ya, mengevaluasi diri, meningkatkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan dari calon-calon mahasiswa kita. Untuk sarana prasarana ini apa ini yang mungkin akan ditambah lagi di aplikasi IRIS nih Bu Direktur? Untuk sarana prasarana untuk pengembangan laboratorium rekam medis. Jadi rencananya kita akan ada kunjungan ke perguruan tinggi kerjasama mitra di Malaysia ya, salah satu perguruan tinggi di sana. Nah, kita akan studi banding ke sana, kita akan lihat bagaimana proses rekam medis. Kalau di sana kan sudah yang elektronik. Jadi kalau di Indonesia belum full ya mungkin tapi kita masih transisi ke sana gitu. Sudah ada upaya transisi ke sana. Nah, harapannya Apikes itu juga bisa mengikuti untuk perkembangan rekam medis elektronik. Makanya kita akan adakan studi banding dan kemudian ke depan kita akan mengadakan mungkin praktek lapangan, bagaimana mahasiswa kita bisa praktek lapangan sebulan di sana. Di luar kita praktek lapangan. Kalau untuk praktek lapangan sendiri itu mahasiswa kita di semester 1 akhir itu sudah terjun ke rumah sakit. Jadi rumah sakit mitra kita
seperti N-Jamil, kemudian SPH dan beberapa rumah sakit lainnya di Padang maupun di luar kota Padang. Nah itu nanti mereka akan terjun langsung praktek lapangan ke sana belajar, ya bukan mau tamat tapi dari awal semester sampai akhir di tiap semester belajar bagaimana proses penyelenggaraan rekam medis itu sendiri. Ada nggak ini Bu yang mungkin waktu saat PKL ini langsung ditarik ini oleh rumah sakit ini, oke di sini aja nanti kerjanya ini, ada nggak seperti itu? Alhamdulillah ada, dan mungkin bisa dibilang cukup sering dan banyak ya, terutama untuk beberapa dari misalnya kita kan ada praktek lapangan itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi biasanya praktek lapangan keempat itu adalah mahasiswa yang memang mau tamat gitu. Nah kita juga selalu pesan dengan mahasiswa ketika praktek lapangan itu adalah kesempatan bagi saudara untuk bisa unjuk skill. Saya pantas loh, saya memang bisa direkrut di rumah sakit tempat saya sekarang praktek lapangan dan banyak. Jadi bahkan untuk di aplikasi IRIS sendiri kita juga punya rumah sakit atau puskesmas, mereka akan kontak kampus mereka butuh gitu kan, dan mahasiswa kita bisa mahasiswa yang mahasiswa aplikasi IRIS itu nanti akan diterima di rumah sakit, di calon rumah sakit yang mereka PL. Oke, baik. Nah, Bu Suci, ini terkait dengan materi atau pembelajaran mungkin ya yang dipelajari di bangku perkuliahan ini dibutuhkan semua nggak, diaplikasikan semua nggak sekarang di dunia kerja rekam medis ini? Iya. Kalau untuk yang di aplikasi yang di kampus itu dengan di tempat dunia kerja itu sangat diaplikasi semua. Ya, mulai dari mulai pendaftaran yang disampaikan, pengiriman pasien, kemudian pencatatan dan pengisian rekam medis, kemudian dari sampai ke laporan rekam medis, mulai dari pembuatan statistik dari RL1 sampai RL5 yang sekarang, kemudian sampai difungsikan untuk pengambilan keputusan di rumah sakit itu sendiri, sampai kita mengirim laporan itu dari pihak kebutuhan internal dan eksternal. Kemudian memang sangat diaplikasikan. Nah ini Bu Yanti, sesuai ya Bu Yanti dengan kebutuhan stakeholder di lapangan seperti itu ya Bu Yanti ya? Ya, untuk semua materi pelajarannya aplikatif semua ya. Saya sendiri sebagai alumni itu merasakan ada 3 kompetensi dasar dari seorang PMIK yang memang harus digali terus. Yang pertama itu adalah ilmu manajemen informasi kesehatannya, di mana implementasi dari MIK-nya tadi itu dipakai buat pendaftaran pasien, bagaimana penyimpanan yang baik, bagaimana evaluasi catatan medis, dan sampai ke laporan statistiknya yang disampaikan oleh Suci. Ada statistik ke luar rumah sakit dan ada internal rumah sakit. Nah, untuk ditambah lagi yang kedua itu adalah ilmu klasifikasi klinis. Klasifikasi klinis itu adalah kompetensi yang harus dipenuhi seorang PMIK. Itu implementasinya itu kemampuan pengkodean. Pengkodean penyakit diagnosis itu berdasarkan ICD-10. Dan kode tindakan prosedurnya itu dengan ICD-9-CM. Dan kita beralih lagi kepada kompetensi yang ketiga itu adalah itu kemampuan si PMIK menggunakan Microsoft ya. Kita kan juga belajar komputer ya tentunya. Nah itu keahlian yang harus mereka gali. Contohnya bagaimana menggunakan rumus-rumus pada Microsoft Excel, bagaimana menggunakan Word dengan benar-benar profesional gitu ya, Microsoft Word-nya. Habis itu bagaimana menampilkan hasil report itu dalam PPT-nya, sehingga laporan dia itu dipahami baik oleh manajemen maupun di internal rekam medis sendiri gitu kan, sampai ke luar rumah sakit. Jadi seorang PMIK tidak hanya belajar hanya sekedar memenuhi belajar saya kuliah, enggak. Dari awal kita mulai masuk kuliah di rekam medis, saya rasakan itu benar-benar itu sebuah catatan kecil, ibaratnya jimat kita di saat kita udah bekerja. Nah, jadi mungkin kata orang teorinya nggak sama dengan bekerja. Nah, karena berhubung rekam medis itu adalah seorang teknisi ya, praktisi. Jadi apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu semacam triknya. Jadi bagaimana dasarnya, bagaimana dasar kita bekerja ada di teori tersebut gitu kan. Jadi bukan semata-merta berbeda, enggak. 60% atau 50% itu menunjang terhadap pekerjaan lapangan.
Yang sisanya itu kemampuan dari seorang praktisinya lagi menggabungkan dengan ilmu lainnya. Tentu ilmu penunjangnya bukan hanya sampai di sana ya Mbak. Ilmunya nanti kita juga belajar anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi memperkuat kita dalam pengkodean. Terminologi medis dalam kita memahami istilah-istilah medis saat dokter menulis diagnosa dan kita mampu menerjemahkannya di dalam bahasa ICD-nya. Nah, jadi kemampuan bahasa Inggris juga diminta di situ karena bahasa yang tertera pada ICD itu menggunakan istilah terminologi medis dan bahasa Inggris. Jadi adik-adik yang sedang belajar sekarang maupun yang akan masuk ke rekam medis itu kompetensi yang saya ceritakan tadi itu mohon didalami. Setelah itu uniknya apa? Kita belajar semuanya serba sedikit ya. Kita belajar anatomi, yang kepengen masuk ke dokteran, yang nggak jadi lulus seperti setidaknya bisa belajar anatomi sedikit ya di rekam medis ya. Yang nggak pengen masuk jurusan biologi di UNAN, belajar biologi juga di situ ya. Yang ingin jurusan masuk ke farmasi, kita juga belajar nama-nama obat, merek-merek dagang. Karena kita juga akan mengkode kalau seandainya seorang pasien itu dia keracunan obat apa. Nah, kita juga belajar sedikit tentang kefarmasian, tentang obat-obat ya, bukan kefarmasian tapi tentang obat-obat. Jadi belajarnya sedikit-sedikit gitu. Jadi tahu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Juga belajar nanti ilmu sosialnya apa, kita juga belajar tentunya. Jadi saya juga heran kenapa saya belajar akuntansi. Saya juga belajar akuntansi di sana kemarin itu. Oh, ternyata saya di sini dilibatkan dalam klaim ya. Ternyata rekam medis itu endingnya juga klaim gitu. Jadi maka di sini ya. Makanya ilmunya sedikit kita diperkenalkan, tapi ternyata itu basic. Sangat basic sekali saat kita beranjak ke dunia kerja. Terus saya senangnya di Apikes Iris itu awalnya saya ini kan orang yang gaptek ya, nggak ngerti pakai komputer. Waktu zaman saya kuliah itu saya dikasih kebebasan menggunakan labnya, belajar komputer, ngetik habis-habisan, sampai saya diajarkan semester kedua kita itu semester 3 kita itu ada belajar Microsoft Fox Pro. Saya heran kenapa saya diajarkan aplikasi gitu. Saya kan bukan sekolah komputer ya. Ternyata Fox Pro itu lebih membuat database lebih besar. Yang saya rasakan hari ini ternyata saya itu mengolah datanya lebih besar di saat saya telah di dunia pekerjaan di rekam medis. Oh, ternyata bekal saya ini gitu. Jadi terasanya begitu kita udah kerja. Di Excel kita mampu memuat misalnya berapa ya, saya lupa, di Excel database-nya terbatas, di Visual Fox Pro itu lebih besar. Jadi senangnya saya di situ, saya diperkenalkan dengan ilmu-ilmu yang baru, terus saya diberi kebebasan untuk menggunakan labnya. Itu yang saya rasakan dulu. Terus di jam diskusi kita bebas, misalnya diskusi dengan dosen A, jadi kita tuh bebas bertanya apa yang tidak kita pahami dengan saat kita teori. Jadi di situ, jadi kita di waktu itu diskusinya itu di hari Sabtu itu full dengan 3 mata kuliah yang kompetensi itu kita full diskusi di hari Sabtu. Itu waktu zaman saya kuliah, gimana sekarang? Sekarang gitu ya. Nah, ya untuk sekarang ini Bu Tia, untuk materi kemudian kurikulum terlebih di tengah pandemi saat ini ada perubahan nggak ini Bu Tia? Kalau untuk ini ya, kalau untuk pandemi memang semua pasti merasakan ada dampaknya ya. Dari sisi manapun semua pasti akan merasakan dampak pandemi. Tapi dari sudut pandang perguruan tinggi, kami tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana mahasiswa kita tetap merasakan seperti kuliah seperti biasa gitu kan. Nah, terus apa yang kita lakukan selama pandemi? Mungkin ketika pandemi di awal-awal tahun lalu, semua institusi pendidikan akan merasakan kebingungan. Ini gimana kita harus menyampaikan materi, kita nggak tahu mau pakai apa gitu kan. Nah, kemudian kita kuliahnya pertama kali itu pakai Zoom, tapi sistem prakteknya seperti apa, kemudian tugasnya seperti apa gitu. Nah, kita belajar di sana, semua orang pasti akan belajar menghadapi pandemi. Harus cepat beradaptasi ya. Harus cepat, mau tidak mau kita harus cepat, dan memang sekarang kita dipaksa, kalau tidak kita akan tertinggal gitu kan. Nah, kita harus memikirkan bagaimana mahasiswa kita yang tidak terjangkau misalnya gitu. Nah, jadi dari kita sendiri di Apikes Iris perlahan-lahan kita evaluasi setiap semester. Kita sudah 3 semester, hampir 1,5 tahun kita melakukan kuliah daring. Nah, jadi metodenya itu adalah kita melakukan perkuliahan tetap ada teorinya, sama seperti kuliah tatap muka, kemudian tetap ada praktikumnya.
Hanya saja itu kita lakukan melalui media online. Jadi kita menggunakan aplikasi yang dipakai seperti yang lain, seperti Zoom Meeting Room, lebih akrab ya kalau sekarang. Kita tetap kuliah, dosen tetap mengajar, dosen tetap menyampaikan sesuai dengan waktu yang memang sesuai dengan standarnya, misalnya 1 SKS 50 menit. Berarti kalau 2 SKS, dosen tetap mengajar 100 menit. Mahasiswa kita atur dengan rapi, absennya tetap kita ambil. Jadi kita kondisikan mahasiswa tetap terkontrol selama mereka belajar pada saat pandemi. Kalau untuk prakteknya gini gimana nih Bu Tia? Kalau untuk praktikumnya itu juga sama. Jadi praktikumnya itu misalnya seperti pengodian tadi ya, kita kan harus di ruang diskusi. Nah, ketika di masa pandemi sekarang online tetap kita dosen mengajarkan, kemudian satu-satu mahasiswa itu harus punya kita kan kalau kitabnya anak rekam medis ya Kak ya, harus punya ICD. Itu kita wajib orang rekam medis itu harus buka, pokoknya harus buka ICD, walaupun sekarang sudah pakai ICD online, tetap yang basic kita harus punya skill atau kemampuan itu. Jadi mahasiswa tetap kita sediakan, mereka silakan jemput ke kampus ya, semua buku, semua diktat, semua ICD silakan diambil ke kampus secara bergantian, diatur sesuai prokes. Kemudian bagi yang di luar Sumatera Barat yang tidak terjangkau, kan mahasiswa kita ada yang dari Aceh Mbak, jadi kebetulan ada yang dari Aceh. Nah itu kita kirimkan modul semua praktikum. Nah tetap dilakukan, dipantau, kemudian mereka praktek, dosen tetap melihat. Jadi misalnya seperti praktikum biasa, kalau misalnya di kelas atau di ruang tutorial mereka diajarkan buka ICD satu-satu, nah sama seperti itu, cuman medianya sekarang online. Kemudian untuk praktikum yang komputer bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Untuk yang komputer sama, alhamdulillah menggunakan aplikasi Zoom Meeting, itu dosen bisa langsung share screen. Terus bagaimana mereka mengajarkan, misalnya kita kalau praktikum jaringan atau praktikum mata kuliah Word ya atau SS misalnya Excel, nah itu dosen langsung memaparkan seperti tutorial asistensi di ruang praktikum. Tapi bedanya itu menggunakan Zoom Meeting Room gitu. Mereka share screen, mereka ajarkan langkah-langkahnya, dan mahasiswa itu nanti di rumah juga melakukan hal yang sama. Jadi tapi tentu terbatasnya mereka harus punya perangkat masing-masing gitu. Kalau misalnya mereka tidak punya, kita punya pilihan kalau di tempat saya bekerja sebenarnya sulit-sulit sedap ya. Karena gini, kenapa sulit-sulit sedap? Sebenarnya kalau dibilang mudah juga nggak mudah gitu. Nah kalau contohnya, kalau mungkin yang terasa itu yang sulit itu adalah ketika memutuskan kode peneliti itu sendiri. Nah ketika kita salah dalam mengkode itu akan berdampak ke klaim rumah sakit gitu, bisa nggak diklaim, nggak layak, ini kenapa nih kode ICD-nya salahnya. Nah hal seperti itu harus kita evaluasi lagi. Nah kenapa ini salah dalam pengkodeannya, apakah itu memang salah dalam penekangan diagnosa dalam hasil pemeriksaan peninjauan lainnya, atau memang dari kesalahan dari kita dalam melakukan pengkodean itu sendiri. Nah makanya kalau salah dalam pengkodean itu sangat berdampak dalam pendapatan rumah sakit, karena nanti bisa jadi klaim itu nggak layak untuk kita tagihkan gitu. Jadi makanya kita betul-betul belajar lagi, karena tentunya akan ada update ilmu terkait dengan pengkodean itu sendiri. Nah tentunya kayak sekarang seperti pandemi sekarang, banyak diagnosa baru-baru yang kita pelajari dalam pengkodean yang biasa nggak ada, sekarang udah banyak selama pandemi ini. Jadi, intinya kita harus selalu mengupgrade gitu ya Bu ya, mengupgrade ilmu gitu ya. Nah setelah ini mungkin akan banyak yang bertanya, gimana sih caranya untuk misalnya bergabung atau mendaftar sebagai mahasiswa di aplikasi Iris. Kemudian nanti apa juga ini, ada nggak sih beasiswa dari aplikasi Iris sendiri? Nah nanti kita akan bahas ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini.
di Padang TV. Dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia setiap Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Segala kabar. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Sumber Rancak Bana di sore hari ini pemirsa. Nah, dari tadi kita sudah bincang di segmen 1, segmen 2. Tentu ini banyak sepertinya akan berminat ini untuk menjadi mahasiswa dari rekam medis ini. Nah, untuk ke Apikes Iris ini Bu Tia, ini gimana caranya ini agar kita bisa menjadi mahasiswa di Apikes Iris nih Bu Tia? Oke, kalau untuk pendaftaran ya Mbak ya, untuk pendaftaran di Apikes Iris itu kita mendaftar nanti bisa langsung dari website portal Apikes Iris ya, siadat penerimaan Apikes Iris, atau bisa menghubungi nanti kontak dari Pak Adi dan Pak Kamal. Tuh, kemudian nah calon mahasiswa ini kita ada 2 jalur. Jadi yang pertama itu pendaftaran melalui jalur reguler. Nah, ini biayanya itu dari mahasiswa sendiri. Jadi mendaftar di Apikes, kemudian nanti kita akan ikut seleksi. Ya, ada ujian dari Apikes Iris, ujian, kemudian nanti ketika mereka lulus seleksi, mereka mendaftar ulang di Apikes Iris, lalu bisa kuliah nanti di awal September. Itu kalau yang reguler. Kemudian untuk yang jalur kedua adalah jalur KIPKA. Nah, alhamdulillah sekali sekarang Apikes Iris sudah bekerja sama ya, dapat beasiswa KIPKA untuk calon mahasiswa, di mana nanti mahasiswa ini mendaftar, ya mereka punya kartu KIPKA Indonesia Pintar, kemudian mendaftar di akun KIPKA, lalu mereka mendaftar di Apikes Iris, mengikuti proses penerimaan seleksi, kemudian kalau lulus calon mahasiswa tidak membayar uang kuliah sama sekali. Jadi itu beasiswa dari pemerintah, tentunya mengikuti proses seleksi. Nah, untuk yang KIPKA itu sendiri kita punya 5 kuota dari pemerintah, jadi silakan kalau mendaftar dari proses KIPKA dengan syarat harus punya kartu KIPKA-nya dulu. Sementara untuk yang reguler tetap mendaftar di portal SPMB-nya Apikes Iris, kemudian nanti ikut ujian, kemudian masuk, lulus, kemudian lalu melakukan daftar ulang. Untuk biaya sendiri gimana ini Bu Direktur? Untuk biaya di Apikes Iris untuk uang masuknya itu sebesar 19 juta ya. Jadi tapi tenang saja, itu biaya sudah include, dan ketika masa studi di Apikes Iris tidak dipungut biaya apapun. Jadi sudah masuk uang baju, kemudian uang pembangunan, kemudian sudah masuk uang praktek lapangan. Nah, biasanya kan kalau kita khawatir nanti pas praktek lapangan ada 5 kali harus bayar lagi nggak anaknya gitu. Nah, jadi cukup bayar di awal gitu ya? Bayar di awal, dan itu kemudian pembayaran kita bisa beberapa kali step ya. Jadi kita kondisional, kita paham kondisi pandemi saat ini, kondisi masyarakat juga, maka Apikes Iris proses pembayarannya itu bisa beberapa kali gitu Mbak. Jadi ini memudahkan bagi nanti mahasiswa ya, walaupun mungkin terasa berat di awal, tapi kita ada waktu-waktunya gitu, ada step-stepnya untuk bayar nyicil istilahnya gitu ya Bu Direktur. Oke, baik. Nah, kita ke Bu Yanti. Ini Bu Yanti kan kalau saat ini kan terkadang timbul permasalahan ini ya terkait dengan klaim pembiayaan dengan pihak pemberi asuransi. Nah, sebagai alumni ini, sebagai yang bekerja di rekam medis sendiri, ini apa ini yang bisa disarankan ini terkait dengan permasalahan ini? Ini untuk seluruh tenaga rekam medis yang sudah tamat maupun yang akan tamat, dalam menyelesaikan pekerjaan klaim itu memang rumit ya, banyak unsur yang terkait di sana, bukan hanya rekam medis saja, tapi dokter banyak terlibat di sini, juga bagian penunjang lainnya. Yang pertama kita perhatikan adalah itu MOU. Bagaimana MOU rumah sakit kita dengan pihak penjamin. Kita baca literaturnya, kita baca aturan-aturan yang sedang kita sepakati, kita penuhi. Tentu kalau kita salah pasti kita harus mengikuti apa yang dikoreksi ya. Yang kedua itu ikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara nasional. Nah, jadi peraturan itu ada secara nasional. Yang ketiga untuk asuransi yang independen, yang swasta, itu kita ikuti bagaimana peraturan yang misalnya ada yang tidak kerjasama dengan rumah sakit, kita ikuti aturan dari perusahaannya tersebut. Tentu pasien kita sebagai nasabahnya juga kita harus tahu, tanya dia sampai di mana nanti penjaminannya. Nah, sampai hal itu kita perlu cross check. Jadi intinya kita itu memahami peraturan ataupun regulasi yang sedang berjalan.
baik itu secara nasional maupun secara internal rumah sakit ataupun rumah sakit dengan pihak penjamin. Nah, itu saran saya, apapun bentuknya pasti kembalinya ke peraturan. Karena nanti saat kita klaim ini identiknya dengan audit. Nah, saat kita diaudit, kita akan mengacu lagi kepada regulasi tersebut. Di situ kita PMIK tidak hanya melindungi dirinya sebagai pengkoder, tapi juga melindungi instansinya juga. Tidak hanya rekam medis ya, kalau di rumah sakit Jamil yang untuk klaim ini kita ada Kesmik namanya. Di Kesmik itu banyak terlibat, ada dokter ya yang utama, dokter yang merawat, ada nanti dokter cash manajernya, ada dokter verifikasinya, ada perawatnya, ada rekam medis, dan ada nanti ya dari dokter radiologi, dokter laboratorium juga, penunjang lainnya. Pokoknya semua yang terlibat dalam unsurnya itu ada namanya Kesmik. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab nanti untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tapi jangan takut karena kita bersama. Oke, karena kita bersama ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Kalau dari Bu Suci ini apa yang bisa disarankan ini terkait dengan permasalahan klaim ini? Iya. Kalau dari tempat saya bekerja tentunya nggak berapa jauh ya dari Pak Yanti. Sama aja sih Mbak. Tentunya kita memang harus memahami dulu dari kesepakatannya, mana yang dari yang bisa kita kesepakatan awal tadi, ini seperti apa, regulasinya seperti apa, harus kita patuhi. Kemudian tentunya dari regulasi sendiri apa aja yang harus layak, yang harus kita penuhi kelengkapannya, dan mana aja yang dokumen-dokumen pelengkap untuk proses penagihan itu sendiri. Ya, tentunya juga melibatkan dari semua pelayanan, dari tadi yang dokter, perawat, semua yang lain harus lengkap ke dalam pencatatan dan pengisian untuk pelengkapan dokumen itu sendiri. Nah, jadi saran untuk PMIK, kita terus akan mengupdate. Nah, apa sih tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita itu seperti apa? Apakah mulai dari pokoknya nih rekam medis harus jelas pencatatan, pengisiannya harus lengkap. Jadi kalau seandainya pengisian dan pencatatannya tidak jelas, tulisan dokter nggak jelas, itu akan klaimnya tidak akan layak untuk ditagihkan. Tentunya hal-hal seperti itu rekam medis harus jeli dan teliti dalam proses hal seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya, Mbak, terkait dengan permasalahan ini. Harus kita lihat dari awal gitu ya. Jadi nanti biar di akhirnya juga aman seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suci, kepada Bu Yanti juga Bu Tia sudah hadir di sore hari ini dalam Sumber Rancak Bana. Nah, terakhir ini Bu Tia, website kita yang bisa dikunjungi apa ini Bu Tia? Bisa lihat di website Apikes Iris ya, www.apikesiris.ac.id atau langsung ke www.spmb.apikesiris.ac.id. Kemudian satu lagi tambahan tadi Mbak, mungkin mengenai beasiswa. Ya, jadi di Apikes Iris selain beasiswa KIPKA gratis uang kuliah, dari Apikes Iris sendiri dari yayasan itu ada beasiswa namanya untuk mahasiswa berprestasi. Jadi di setiap semester dan setiap lokal, jadi bukan per angkatan. Untuk mahasiswa juara 1 per semester itu akan digratiskan uang kuliah di semester tersebut. Yang juara 2 akan ada potongan biaya sebesar 67%, kemudian juara ketiga sebesar 33%. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang mohon maaf ini orang tua laki-lakinya, orang tua laki-laki wafat pada masa studi, itu kita freekan, kita bebaskan pembiayaan sampai mereka tamat. Oke, jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Apikes Iris ini. Yuk bergabung di Apikes Iris gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Suci, Bu Yanti dan juga Bu Tia sudah bincang-bincang banyak ini terkait dengan Apikes Iris di sore hari ini. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di sore hari ini dalam Sumber Rancak Bana. Akhir kata saya Yolani Alifa mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke.